Hebat sekali. Berarti kalau kita hidup dengan Tuhan dan di dalam Tuhan yang namanya Immanuel, berarti kita hidup dalam waktu yang setiap hari. Sekarang kita akan lihat agak rinci bahwa waktu itu hal yang sangat penting dan tidak ada hal lain dalam kehidupan kita selain waktu. Yang lebih penting lagi tidak ada. Saudara, kalau kita ada sampai hari ini, berarti kita hasil bentukan masa yang kemarin. Betul tidak? Yang ada hari ini itu karena yang kemarin. Secara manusia kita percaya bahwa kemarin pun kita hidup. Immanuel ada di situ tidak? Artinya begitu pula untuk hari besok. Buat waktu kita yang terbatas ini, Yesus juga akan ada di sini. Kita belajar bahwa setan akan melakukan dua hal atas kita supaya kita gagal dalam hidup. Catat kata-kata ini. Setan akan melakukan dua hal dalam hidup kita untuk membuat kita gagal dalam hidup. Nomor satu, setan akan menarik kita ke masa lalu dan kita ditahan di situ, atau setan akan mendorong kita ke masa depan. Mengapa? Siapa bisa jawab? Karena setan paling takut dengan hidup hari ini. Mengapa iblis takut dengan hidup hari ini? Kira-kira siapa bisa jawab? Mengapa iblis takut dengan hidup yang hari ini? Kalau saya tanya dulu begini, kalau saudara percaya tadi bahwa Yesus yang Immanuel, itu kalau saya pakai tenses atau kata bahasa Inggris, yang namanya Immanuel berarti dia itu present tense. Betul? Oke, saya mau nolong saudara dalam kata ini. Jadi pertanyaannya lagi, kenapa setan takut dengan hari ini? Karena hari ini ada Yesus. Kemarin tidak ada, karena sudah lewat. Dan untuk besok pun kita belum sampai. Karena kalau dia Immanuel, dia tetap pada hari ini bersama kita. Betul tidak, saudara? Nah, dalam ilmu jiwa ini bisa dibuktikan. Orang yang selalu berkata, seandainya tahun 88 pacarku nggak mati, aku sudah jadi orang kaya. Loh, ini tahun berapa? Ngerti? Seandainya rumahku nggak kebakar tahun 91 yang lalu, hidupku pasti sudah enak. Seandainya. Nah, iblis menarik orang itu ke belakang. Seandainya bapakku tidak kecelakaan, tahun berapa begitu? Saudara, maka itu iblis kalau tidak menarik kita ke belakang, dia akan dorong kita ke depan. Karena iblis tidak mau kita ada pada hari ini. Karena iblis tahu hari ini ada Yesus. Dan itu satu keindahan yang luar biasa dalam hidup ini. Orang yang tidak bisa hidup pada hari ini, berarti dia hidup entah di mana saat ini. Loh, betul tidak? Nah, kalau nggak ada hari ini, terus di mana orangnya itu? Nggak tahu. Dia bisa hidup di masa yang lalu, atau dia bisa hidup di masa yang akan datang. Saya percaya semua kita tahu Matius 6. Tuhan Yesus berkata luar biasa dalam Matius 6 itu. Dan ayat yang terkenal adalah ayat 34. Yang lupa coba baca ayat itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di Matius 6 ayat 34? Apa? Ayo cepat. Jangan apa? Kamu khawatirkan kapan? Hari esok. Kenapa kita nggak boleh khawatir hari esok? Karena hari esok ada khawatirnya sendiri. Nah, khawatir hari ini, selesaikan hari ini. Jadi orang paling bodoh di dunia bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Orang yang paling bodoh di dunia adalah kalau dia nggak pernah bisa hidup untuk hari ini.
Orang yang paling bodoh itu kalau hidupnya kemarin atau hidupnya kecepatan ke depan. Bayangkan, yang hari ini saja belum selesai, sombong betul mau hidup di hari esok. Ya toh selesaikan dulu hari ini. Nah saudara, bukan Tuhan tidak ingin kita buat planning, harus merencana, itu harus. Tapi renungkan, saya percaya saudara masih ingat saya pernah berkata berapa kali bahkan dalam ayat itu saya menemukan hikmat begini. Orang yang mikir itu pasti nggak bisa khawatir, tapi orang yang khawatir itu pasti nggak bisa mikir. Ya catat itu baik-baik. Maka itu kalau kita mengkhawatirkan hari esok, kita pasti nggak bisa mikir karena sudah khawatir duluan. Tapi kalau kita mikirkan, kita nggak akan khawatir karena dalam mikir itu kita merencana dalam hidup. Nah, jadi kalau setan tidak berhasil menarik kita ke masa yang lalu, maka cara kedua dia akan buat, dia dorong kita kecepatan ke depan. Bisa bayangkan, sama seperti bodohnya orang yang hidup pada tahun seandainya tahun 884 aku nggak mati, seandainya tahun 91 rumahku nggak kebakar, seandainya sebaik apapun suatu peristiwa, kalau itu sudah lewat, itu artinya lewat. Betul? Kita tidak bisa bawa balik. Disesali pun tidak ada gunanya. Justru kalau kita menyesal, kita malah nggak maju. Kita berhenti di kejadian itu dan kita rugi. Ya sudah, memang saya salah, mau diapakan lagi? Oke? Nah begitu pula kalau kita kecepatan ke depan. Jadi orang yang ditarik ke belakang itu pasti penuh dengan ketakutan. Tapi kalau orang didorong ke depan oleh iblis, dia pasti penuh dengan kekhawatiran. Karena yang belum terjadi, kita nggak bisa pikirkan, khawatirkan karena belum terjadi. Nah orang yang kecepatan ke depan, jadi misalnya hidupnya masih di tanggal 21 November, tapi dia sudah sampai duluan ke 8 Februari. Wih, cepat sekali majunya orang ini. Dia ngelewati berapa puluh hari ke depan itu, saudara. Karena apa? Mungkin dengan 8 Februari mau menikah, sehingga sudah takut maju khawatir dari sekarang ini. Saudara-saudara, satu hari demi satu hari dulu. Amin. Seandainya orang bisa memberi ukuran berat bahwa khawatir satu hari itu berapa kilo beratnya. Coba kalikan kalau sampai khawatirnya sekian minggu, sekian bulan ke depan, apa enggak gepeng orang itu? Karena ketendes berapa ton dalam hidupnya. Mengapa firman mengatakan bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa? Kenapa? Karena Yesus ada di setiap hari dalam hidup kita. Itu maksudnya. Yang sudah lewat biar lewat, yang akan datang biar datang. Kita nggak usah mempercepat yang akan datang, dan kita nggak bisa bertahan di masa yang sudah lewat. Kita harus hidup di hari ini. Katakan amin lagi. Berencanalah sebaik-baiknya untuk hari ini, karena pada hari inilah kita bisa berbuat apa saja, baik yang baik maupun yang jahat itu pada hari. Kita tidak bisa mengerjakan apa saja di masa yang lalu, dan kita nggak bisa kerjakan apa saja di masa yang akan datang. Katakan amin. Kita hanya bisa mengerjakan segala sesuatu untuk hari ini. Kita boleh punya persiapan buat besok, tapi kita nggak bisa buat apa-apa untuk besok. Kita tunggu besok itu datang sendiri, baru kita bisa buat apa-apa di situ. Saudara, firman Tuhan ini sungguh ajaib dan dia itu luar biasa. Karena Bapa kita ada pada waktu hari ini. Maka itu hanya kitab suci agama Kristen di antara semua kitab suci agama-agama di dunia yang Tuhannya berkata pada hari ini.
apabila pada hari ini